Balik lagi di Nusakrip channel YouTube. Hari ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara trading futures yang aman di Exchange Maxi. Nah, pertanyaannya kenapa harus di Exchange Maxi trading futuresnya? Tentu saja Exchange Maxi adalah salah satu platform tempat trading paling murah fee-nya dibandingkan exchange manapun berdasarkan pengalaman kita bertahun-tahun di cryptocurrency, khususnya di trading futures ya. Nah, untuk tutorial kali ini ya, ini untuk teman-teman yang ingin belajar trading futures, yang sebelumnya sering margin call gitu ya, yang selalu bernafsu, maka teman-teman bisa tonton video ini, simak sampai habis, supaya teman-teman bisa ambil kebaikannya ya. Kebaikannya apa aja sih, hal-hal positif yang kita terapkan untuk trading futures dari sebelum-sebelumnya sampai sekarang. Kebanyakan orang yang trading futures itu sangat cepat sekali gitu ya, berhentinya gitu ya, karena dia udah margin call beratus-ratus dolar, akhirnya dia berhenti. Kenapa ya? Karena nafsunya sendiri teman-teman ya, nafsu sendiri. Misalnya nih udah rugi 10 dolar, tapi nggak terima rugi 10 dolar itu, seakan-akan masih bisa mengembalikan 10 dolarnya lagi. Akhirnya tambah boncos, tambah boncos, tambah gede sampai modalnya habis. Nah, kita harus menghilangkan sifat-sifat yang seperti itu bagaimana dengan cara trading futures yang aman. Nah, tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum punya Exchange Maxi, langsung daftar aja di link deskripsi video ini ya, karena ini adalah exchange dengan fee yang sangat murah yang membuat kalian nyaman dalam trading. Oke, kita akan langsung mulai. Pertama tentu saja bagaimana cara depositnya ya. Nah, di sini kalau depositnya teman-teman klik aja di wallet, kemudian pilih spot, kemudian pilih di sini deposit kripto ya. Kemudian teman-teman pilih USDT dan pilih BSC ya, atau BEP 20. Kenapa? Karena ini yang paling murah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kirim ya menggunakan alamat BEP 20, itu fee-nya nggak sampai 1 dolar ya, 0,1 atau berapa ya, kadang gratis ya teman-teman ya. Nah, untuk cara depositnya seperti ini aja ya. Kemudian teman-teman copy ini, kemudian teman-teman withdraw. Misalnya teman-teman withdraw dari Bybit misalnya ya. Nah, ini misalnya dari Bybit. Nah, teman-teman ada saldo dari Bybit dan ingin kirim ke Exchange Maxi misalnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih aset ya. Misalnya nih, saya contohkan di Bybit ya. Pilih withdraw ya, kemudian pilih USDT. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian kita pastikan alamat yang kita copy tadi. Nah, kemudian masuk, pilih networknya BEP 20, kemudian masukkan nominalnya berapa yang teman-teman mau kirim ke Exchange Maxi. Jadi seperti itu aja untuk deposit Exchange Maxi-nya. Ya, jadi setelah teman-teman daftar, teman-teman bisa langsung deposit. Kemudian untuk aplikasinya juga ada di link deskripsi video ini. Oke, kita lanjut bagaimana cara trading futuresnya. Setelah teman-teman deposit, nah ini misalnya ya ada saldo, misalnya teman-teman udah masuk ini, kita transfer dulu ke futures. Nah ini dia spot ke futures gitu. Berapa teman-teman mau transfer? Misalnya 10 dolar teman-teman mau kirim, kemudian pilih transfer. Nah setelah teman-teman transfer, kamu sudah bisa lihat saldo yang kamu kirim dari spot ke futures tadi. Nah, di sini ada namanya total equity, yaitu misalnya 30 dolar gitu ya. Nah, saldo ini akan bisa kamu gunakan untuk trading futures ya. Nah, kalau untuk trading futuresnya kamu tinggal klik aja futures di sini, dan kita akan jelaskan beberapa indikator di sini untuk teman-teman yang masih pemula. Yang pertama di sini ada pojok kiri atas BTC USDT. Ini nama koinnya ya, nama koin yang teman-teman pilih untuk ditradingkan koin apa. Untuk pertama kali kalian coba itu saya rekomendasikan Bitcoin aja. Ya, kenapa? Karena kalau untuk trading futures, altcoin dan meme coin lain, kalau trading futures itu fluktuatifnya terlalu besar ya, berbahaya. Lebih baik kita yang koin yang agak stabil saja. Kemudian ini ada cross. Nah, cross sama isolated. Ini adalah margin modenya. Teman-teman mau menggunakan cross ataupun isolated. Isolated ini dia melindungi modal kita dari fluktuasi pasar ya. Kalau ada pasar berfluktuasi terlalu gede gitu ya. Misalnya Bitcoin ini 98.500 tiba-tiba ngedam 93.500. Nah, kalau teman-teman pakai isolated ya, itu modal kalian bisa terminimalisir ya minusnya. Tapi kalau cross bisa lebih besar daripada isolated. Tapi yang saya pakai adalah cross. Kenapa saya pakai cross? Karena cross ini lebih besar ya, lebih besar untuk nggak mudah kena stop loss ya. Nah, lebih gampangnya saya jelasin gitu aja.
Ya, kalau cross kita nggak mudah kena stop loss. Kita bisa pasang stop loss jauh-jauh gitu ya. Nah, itu dia perbedaannya dengan isolated. Tapi kalau isolated, kita nggak bisa pasang stop loss jauh-jauh, teman-teman. Ya, kenapa? Karena dia melindungi modal terlalu besar. Oke, itu dia perbedaan cross sama isolated. Tapi kalau misalnya disarankan, ya saya sarankan teman-teman pakai cross aja ya. Kalau misalnya untuk margin mode-nya. Kemudian di sini apa 114 kali leverage ya. Leverage yang ini terserah deh mau pakai leverage berapa ya. Mau pakai 200 pun nggak masalah. Asalkan kalian nggak pakai semuanya ya, nggak pakai semua modalnya. Misalnya ini modal saya kan ada 30 dolar. Kalau saya pakai leverage 200 kali, itu saya bisa trading sampai 5.000 US dollar. Tapi semakin besar trading kita, tentu saja kita akan semakin akan semakin besar juga resiko minus kita. Sedangkan modal kita ini kan cuma 30 dolar. Ya, kalau kita trading 5.000 dolar ya, apakah sanggup modal 30 dolar itu menanggung kerugian sementaranya? Nah, itu yang harus teman-teman perpikirkan. Ya, jadi kalau misalnya nggak masalah leverage pakai 200 kali, tapi entry-nya jangan sampai 5.000. Teman-teman bisa entry 300 dolar, 500 dolar, 600 dolar. Ya, asalkan jangan sampai 5.000 dolar ya teman-teman tradingnya. Oke, kemudian pilihan di sini ya, ada pilihan limit atau market ya. Limit market. Nah, saya biasanya pakai market saja ya, karena misalnya lebih up to date ya. Kalau misalnya mau buka sekarang ya, saya pilih market, tapi kalau misalnya saya mau target di harga tertentu, saya pilih limit. Nah, limit ini dia menentukan di harga tertentu, mau kamu berapa. Misalnya kamu mau nge-short 98.900, kamu mau targetnya entry 98.900, masukkan. Nah, 98.900 kamu masukkan 1.000 dolar, kemudian kamu open short gitu ya. Nah, di sini kita contohkan aja teman-teman ya. Nah, di sini saya pakai market 100 dolar, saya langsung open short. 100 dolar aja ya untuk tutorial ya. Nah, sekarang sudah aktif. Kalau sudah aktif begini, artinya Bitcoin ini saya targetnya turun ya. Saya targetnya turun. Jadi kalau Bitcoin ini turun, saya akan untung. Kalau Bitcoinnya naik, saya akan rugi. Nah, ini kan TF 1 menit. Teman-teman bisa lihat saya nge-short tadi di 98.492. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menentukan stop loss-nya ya, kalau misalnya teman-teman short di 98.400 ini ya, nanti silakan pasang ya di berapa. Dilihat dulu di sini berapa support-support terakhirnya. Misalnya teman-teman lihat di TF 1 menit kayak gini ya. Kalau kita pakai TF 1 menit artinya kita harus main cepat teman-teman ya. Nah, di sini ada support 98.600, maka teman-teman bisa pakai support misalnya stop loss di 98.700 misalnya ya. Nah, dipasang di sini klik TP dan SL 98.700. Ya, nanti minusnya 0,2 dolar. Atau misalnya teman-teman pengen lebih besar lagi ya. Nah, pasang stop loss di 99.000. Nah, kalau misalnya Bitcoin ke 99.000, teman-teman minus 0,5 dolar. Kemudian take profitnya, take profit juga bisa dipasang di sini, diklik aja ini tanda pena ini ya. Nah, stop lossnya teman-teman pasang di 99.000, take profit teman-teman pasang misalnya di 95.000. Nah, ketika Bitcoin nanti sampai 95.000, teman-teman profit 3,4 dolar. Ya, atau misalnya teman-teman pasang Bitcoin 80.000 dapat 18 dolar ya. Kenapa kecil? Ya karena teman-teman entry-nya juga kecil ya, 100 dolar saja. Ini saya contohkan saja ya. Oke, itu cara pasang stop loss-nya dengan pasang take profit-nya juga ya. Tapi saya take profit saya nggak pernah pasang teman-teman. Saya lebih sering pasang stop loss doang. Tapi kalau take profit saya langsung ambil ketika sudah profit ya, 2 dolar 3 dolar. Kalau udah profit saya langsung close ya. Misalnya nih, kalau teman-teman mau close, lihat nih, close all, kita biarkan aja minus ya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya teman-teman udah tutup posisi, udah aman. Teman-teman bisa lihat juga di historinya ya, klik di pojok kanan atas ini, position history. Nah, ya teman-teman bisa lihat ini trading harian saya. Saya itu nggak pernah trading itu nunggu kaya teman-teman, nggak pernah ya. Saya cuma cari 3 dolar 4 dolar tutup, 4 dolar tutup ya. Teman-teman bisa lihat history saya di sini ya. Ini kan 0,1 yang kita percobaan tadi ya. Ini percobaan tadi 0,1 kita minusnya ya. Nah, di sini ada SUI 6 dolar saya dapat take profit 1,7 dolar SUI rugi saya. Kenapa? Karena kena stop loss. Jadi stop loss saya pasang cuma 1,7 dolar teman-teman. Tapi amountnya di sini teman-teman bisa lihat amountnya
$500 ya, $500. Cross saya pasang margin modenya cross 114 kali ya. Jadi leverage itu nggak masalah asalkan kalian nggak pakai semua uang leverage-nya ya. Jadi jangan dipakai semuanya. Jadi pakai kecil aja, sebagian kecil ya. Nah, teman-teman bisa lihat $6 profit minus $1,7 ya. Kemudian di sini $1,5 aja udah saya take profit teman-teman ya. Ini $1,5, ada $1 juga, $2,5, ada $0,5 juga, 0,6. Kecil-kecil banget teman-teman ya. Ada minus 1,8 kena stop loss, ada 6,9. Ini semuanya beberapa jam yang lalu ya. Semuanya ini kalau dikumpulkan sehari itu tetap bisa dapat $10 sehari teman-teman ya. Jadi kita itu setiap per posisi per menitnya ya kita ambil $3, kalau dapat $10 udah stop ya. Jadi kayak gitu aja teman-teman tradingnya, sistem tradingnya ya. Kalau kita misalnya memang ingin trading futures aman, jangan di hold karena modal kalian kecil. Itu jawabannya ya, karena modal kalian kecil. Kalau modal kalian di bawah ribuan dolar ya, modal kalian trading futures di bawah ribuan dolar, jangan main hold ya. Karena kalau kalian main hold ya, habis kalian dibantai market ya. Sama bandar yang liquid hunter ya, dia cari orang-orang yang masang stop loss ya, orang masang stop loss dibantai sama bandar. Jadi lebih baik main aman kayak saya ya. Profit kecil langsung di take profit. Nah ini dia ya, profit kecil langsung diambil semuanya ya. Jadi nggak ada tersisa ya, jadi nggak ada tersisa. Kerugian kita juga bisa dibatasi, minusnya juga kita bisa batasi teman-teman ya. Nah di sini kalau misalnya teman-teman mau pakai $1.000 misalnya, pakai pilih market, pilih advance, teman-teman mau nge-short misalnya, ini memprediksi kerugian ya. Kalau misalnya teman-teman entry di 98.500, stop loss pasang 99.000, teman-teman bisa lihat berapa kerugiannya. Kalau pasang stop loss di 99.000 di harga sekarang, itu minusnya $4 ya. Jadi bisa teman-teman proyeksikan kalau entry $1.000. Ini dia teman-teman beberapa indikator yang teman-teman bisa pahami. Semuanya ya udah saya jelaskan tadi ya, limit market, kemudian set, saya juga udah ajarkan bagaimana open posisinya tadi, kemudian stop lossnya, pasang stop loss, pasang take profitnya ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang nggak pahami, silahkan diulangi aja video ini dari awal lagi. Kalau misalnya masih ada yang nggak paham, langsung tanyakan aja di kolom komentar video ini. Semoga bermanfaat video ini untuk teman-teman mencari tambahan penghasilan dari uang-uang dolar yang kecil ya, $2, $3 ya. Kalau misalnya berulang kali kamu dapatkan dalam satu hari, tentu saja itu akan jadi nominal yang besar penghasilan setiap harinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Nusakryp. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.